Doa dimulai. Amin. Tidak hadir hari ini? Siapa? Ajeng. Kita is briefing terlebih dahulu. Ya, coba berdiri ya semuanya ya. Oke ya. Dan kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Kesepakatan kelas kita ya itu yaitu hadir tepat waktu. Yang kedua mengingatkan kesepakatan kelas kita ya. Kesepakatan apa ada tambahannya dari kesepakatan kelas kita? Ada yang dikurangkan? Ada. Oke, kita akan rasa nasionalisme. Kita sudah belajar tentang elektrolisis. Siapa yang masih ingat apa itu elektrolisis? Ayo. Ya nak, silakan. Elektrolisis adalah peristiwa penyesuaian elektrolit dalam sel elektrolisis. Silakan Asmi. Elektrolisis adalah peristiwa penguraian elektrolit dalam sel elektrolisis oleh arus listrik. Ya, bagus sekali ya. Tentang reaksi pada elektrolisis itu berlangsung spontan atau tidak spontan? Tidak. Siapa yang tanya? Silakan ya nak. Tidak, karena melibatkan energi dan isi dari luar. Elektrolisis tidak spontan karena perlu arus listrik. Ya, reaksinya tidak spontan Bu, karena perlu arus listrik agar terbentuknya reaksi elektrolisis tersebut. Ya, perlu arus listrik katanya. Jadi tidak spontan terbentuk. Ya, kalau sel volta kemarin tanpa arus listrik bisa terbentuk susunan sel elektrolisis. Ya, silakan. Sebenarnya seperti KBD mengalami reduksi pada posisi. Untuk positif, apa ada jawaban yang lain? Banyak usaha ya yang menerapkan konsep elektrolisis ya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif apa? Kualitasnya ya, kuantitatif jumlahnya ya. Nah, dengan menggunakan hukum Faraday ini. Nah, yang mana penyembuhan emas ini merupakan suatu usaha yang sangat menggiurkan zaman sekarang ini. Ini di depan nih. Nah, sendok pun sekarang sudah disepuh sama orang. Mau kalian sepuh sendok di rumah kalian itu dengan emas, ya mau disepuh dengan perak, ya itu tergantung pilihan kita. Mana tahu nanti di rumah kalian itu nanti dilapisi dengan emas semuanya. Ya, mana tahu ya. Nah, pandai jempuh kan? Nah, tinggal beribadah saya ya, kita pandai jempuh ya kan? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di spare part kendaraan bermotor pun banyak yang disepuh sekarang dengan cantik kan warnanya, warna emas, spare part mobil. Coba lihat spare part mobil, cantik warna sekarang ada warna emas, ada warna perak. Nah, itu enggak dengan emas loh, dengan tembaga. Nah, kalau orang kaya itu lihat mungkin dengan emas mungkin ya. Mengetahui jumlah atau berat logam hasil elektronik, maka kita akan belajar materi hari ini yaitu tentang hukum Faraday. Ya, jadi hukum Faraday itu berapa yang mau kita lapisi? Kayak sendok tadi, berapa yang mau kita lapisi? Misalnya cincin, kan kita beli cincin itu ada yang beratnya 2 gram, ada yang beratnya 2 emas, 3 emas, ada 5 emas ya kan? Kalung juga seperti itu. Nah, berapa beratnya? Itu ada perhitungannya. Berapa bahan dasarnya? Berapa lama waktu menyembuhnya? Ya, berapa yang mau kita buat beratnya? Itu ada perhitungannya. Nah, itulah yang kita pelajari sekarang tentang hukum Faraday ini. Tes, ya, pretest. Silakan di apa yang tahu, jangan belum belajar nih. Ya, belum belajar. Apa yang kalian ketahui aja di kertas 1 lembar aja. Oke. Apa yang atau di buku? Ya.
waktunya sudah habis, Ibu kumpul. Oke, waktunya sudah habis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi kelompok menggunakan model pembelajaran. Ya, nanti kita berkelompok, kelompoknya Ibu yang tentukan. Ya, Ya, Bu. melalui ini gampang satu menjelaskan hukum Faraday sesuai reaksi elektrolisis dengan benar. Yang kedua menjelaskan stoichiometry. Dalam hari ini Ibu akan menilai dalam 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, kalian jalankan. Yang pertama, nanti Ibu akan menyampaikan suatu masalah, ya, suatu konteks masalah, suatu gambar, ya, suatu gambar atau suatu video. Masalah itu dipikirkan di kertas, ini Ibu kasih kertasnya nanti. Nah, ini gambarnya. Seperti yang Ibu katakan tadi, misalnya perhiasan kita lama-lama kan memudar. Ada yang lebih menarik kalau kita lihat, yang masih kuning atau yang sudah kita baluti dengan lapisan, atau yang warna yang seperti itu, yang di kiri apa yang di kanan, mana yang menarik? Yang kuning atau yang putih? Yang mana? Yang mana yang menarik? Ya, yang isi mas ya. Nah, biasanya untuk pasang lapisan tergantung permintaan konsumen biasanya. Ya, dia mau beratnya berapa, mau dibuat berapa. Nah, misalnya cincin pernikahan, ya kan? Cincin yang mau nih, yang mau ya belum ya, masih lama ya, masih 5 tahun lagi ya, 5 tahun lagi. Ya, tunggu Ustaz dulu nanti. Nah, tunggu sukses dulu, ya, sukses dulu. Nah, mau berapa beratnya? Ya, mau 5 emas, mau 4 emas, mau 1 kilo. Nah, ada orang kaya nih yang mau lapar, orang kaya kan? Nah, mau berapa? Tergantung budgetnya, keuangannya. Bertindak seperti pompa yang akan memompa elektron dari perak atau anoda ke katoda. Kurang lebih animasinya seperti ini. Jadi elektron akan bergerak dari lubang perak menuju kutub positif, dialirkan ke kutub negatif, yaitu menjadi lubang perak, dan lubang perak nempel pada katoda itu pada sendok. Demikian reaksinya terus menerus sampai arus listrik dihentikan. Jadi semakin lama logam perak ini semakin berkurang dan masa sendoknya semakin bertambah. Berikutnya silahkan tulis apa kira-kira yang menjadi masalah, apa yang jadi pertanyaan dari video atau gambar cincin yang tadi itu. Ada yang menarik, ada yang kurang menarik. Ya, apa kira-kira apa yang jadi masalah atau pertanyaan bagi kita? Mengapa kok bisa begini? Mengapa kok bisa begitu? Ya. Oke, silakan. Kita si masalahnya di papan semuanya. Ya, semuanya nempel. Sekarang silakan siapa yang bisa membacakan masalah ini ke depan. Nah, silakan Rifat. Oke, ini adalah perwakilan masalah dari atau yang jadi pertanyaan bagi kawannya ya. Oke. Bagaimana penerapan hukum Faraday pada reaksi elektrolisis? Oke, yang pertama ya. Bagaimana penerapan hukum Faraday pada reaksi elektrolisis? Ada yang bertanya ya? Oke, yang kedua Rifat. Jika arus listriknya lama mengalir dan dengan waktu semakin lama, apakah lapisan pada katode akan semakin banyak terbentuk? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Katanya kalau dia arus listriknya itu lama mengalir, semakin lama mengalir, apakah ada pengaruh banyaknya zat yang terlapisi pada sendok tersebut katanya? Nah, Elektrolisis. oke, pertanyaan yang keempat bagus sekali ya. Bagaimana cara menghitung massa suatu benda yang mengalami Cepat udara daripada yang 75%. Oke, pertanyaannya Satu lagi, apa satu lagi. cincin yang
50% lebih cepat juga dibandingkan yang 70%. 75%. Oke, bagus. Ada lagi yang lain, Pak? Ada. Oke, nah itu. Silakan duduk berkelompok dengan kelompok yang sudah Ibu beritahukan kemarin. Ya, kita ada 4 kelompok kemarin ya. Ada 4 kelompok. Oke, 4 kelompok ya. Ini sudah berkelompok ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2 ini sudah sesuai kelompok Ibu bagi kemarin ya. Nah, tinggal gabungkan aja mejanya lagi. Kelompok 3, nah ini kelompok 4. Oke, silakan. Nah, dalam berkelompok nanti atur strategi ya agar semua anggota kelompok kita memahami materi kita pada hari ini. Ya, Bu. Ya, karena Ibu nggak akan nunjuk, nanti yang akan tampil nanti Azmi, ya, atau siapa nanti anggota kelompoknya lah yang akan Ibu tunjuk salah satu yang mana yang akan tampil ke depan. Oke, nah nilainya nanti ada nilai individu, ada nilai kelompok. Nah, kekompakan kelompok itu akan ada penilaiannya. Oke, silakan duduk berkelompok ya, silakan. Ya, pakai ini berkelompok ya. Nah, berkelompok tapi semua anggota kelompok atur strategi agar semua anggota kelompok bisa menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang tepat ya, yang tepat. Oke, nah silakan ini KPD-nya. Ini kelompok 4. Laporan dari kelompoknya dengan LKPD ini ya sesuai dengan minat bakat kalian ya, sesuai dengan minat bakatnya. Misalnya yang kelompok ini membuat dalam bentuk LKPD-nya dalam bentuk Canva ya, misalnya ya, nanti kasih tahu Ibu dalam bentuk apa laporannya. Misalnya kelompok ini hanya dengan karton saja ya, dengan cetak. Oke, nah kelompok ini mungkin dengan PPT. Nah, kelompok itu mungkin dengan mengilustrasikan kelompoknya buat proyek. Nah, mungkin dengan menjelaskan ini ya, dengan membuat di bukunya dulu, baru dijelaskan melewati praktikum sederhana ya, prosesnya. Oke, boleh silakan. Apa dapat aja. Dapat gambar dulu. Mana gambarnya? Sampingku itu. Jadi kita lalu. Nah, rekam dulu. Buat nanti kesimpulan ya tentang jawaban pertanyaan atau masalah yang telah ditunjukkan kawannya tadi. Ya, buat kesimpulan di PPT-nya tentang kesimpulan ya. Apa jawaban pertanyaan dari kawannya tadi tuh? Oke, coba ya. Oke, silakan dibacakan. Bisa ada kendala. Nah, berarti kelompok ini buat pakai apa? Oh, pakai Canva, bagus. Ya, silakan lanjutkan ya. Kalau ada kendala kita tanya aja dengan Ibu. Oke. Ini gimana, ada kendala? Tidak ada, Bu. Ada ya, berarti pakai karton ya? Iya, Bu. Pakai pakai poster berupa karton. Oke, pakai lukis berarti nih. Oke, ya. Lukis, sediawan. Kelompok ini gimana? Buat laporannya pakai apa? PPT. PPT ya, oke. Silakan ya, kalau ada nanti masalah tanya Ibu ya. Oke. Ada masalah? Tidak Tidak ada ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Kami sudah merasa paham. Ya, oke. Ya. Berarti nanti membuat laporannya dalam bentuk apa nih? Kami dalam membentuk penjelasan, maka ini alat yang telah kami buat pada minggu lalu akan kami jelaskan. Oh, seperti itu. Oke, lanjutkan ya kerjanya ya. Ya, kalau ada masalah kita tanya sama Ibu. Ayo. Lanjutkan ya. Nah, bagaimana udah selesai semuanya tugasnya? Ya. Nah, sekarang kita berkunjung ya ke kelompok lain. Nah, satu orang ya atau 2 orang ya perwakilan kelompok, tunjuk 2 orang
siapa 2 orang ya, kelompok 3 mungkin juga kelompok 4 ya. Nah, 2 orang itu berkunjung ke kelompok lain. Lihat jawaban dari kelompok lain. Nah, tunjukkan hasil karya masing-masing kelompoknya. Oke, silakan mulai dari sekarang. Oke. Orang perwakilan kelompok ya bergerak ke kelompok 2, yang kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 1. Setelah membunyikan ibu toko mejanya ya 1 menit, bergerak lagi ke kelompok berikutnya. Gitu. Oke, waktunya mulai dari sekarang. Oke, silakan. Satu-satu dulu lah. Tanya lah, ini mana karyanya? Tunjukkan ke kawannya, mana karyanya? Bukan, mungkin ada yang ditanyakan, LKPD-nya mana? Di Ini? enggak Bu, di bawah orang. Oh, di oke. Nah, LKPD kalian tinggal di sini, tinggalkan di kelompok masing-masing. Poinnya LKPD-nya ada yang ditanyakan. Suku parodi dulu dibuat. Rumusnya ini dekat sini. Ini yang kedua. Oh, tentang poster ya. Oke. Nah, Dari sebelahnya. oh itu ya. Bagaimana? Pas semakin banyak listrik itu kan semakin terkikis dan akan semakin tempel, lama-lama akan tebal. Nanti jelaskan. Oh, ini dijelaskan nanti. Ya, Bisa nanti ditanya. tengok aja dulu. Oke. Oh, teng-teng aja loh. Usah nanya. Nah, sekarang kita presentasikan hasil dari kelompok kita masing-masing. Ya, mungkin ada yang perbedaan pendapat kita dengan pendapat kelompok tadi. Silakan dipresentasikan di depan. Nah, sekarang Ibu maunya dahulu dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 ke depan. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami barusan. Yang dijelaskan oleh Sakinah Al-Masyadira. Kepada Sakinah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil kerja kami. Di sini ada, bisa kita lihat ada gambar orang sedang apa sih? Ini namanya konsumsi penyembuhan darah. Dan ada juga di sini saya akan menjelaskan bunyi hukum Faraday 1 yang berbunyi yaitu jumlah massa zat yang dihasilkan pada katode atau anode berbanding lurus dengan jumlah listrik yang dihasilkan selama elektrolisis. Terus ada yang kedua yaitu apabila sel elektrolisis atau lebih dialiri arus listrik dalam jumlah yang sama, maka perbandingan massa zat yang dihasilkan sebanding dengan massa dia hasil kerja kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban LKPD-nya ada yang berbeda nggak dengan jawaban LKPD kalian? Nggak ada. Sama. Cuma beda apanya beda penyampaian ya. Silakan kelompok 3. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh Laila. Para Laila dipersilakan. Hasil kerja kami tadi yaitu mengenai hukum Faraday. Hukum Faraday terbagi menjadi 2, yaitu ada hukum Faraday 1 dan juga hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 tadi sudah disebut juga di kelompok 2, yaitu massa zat yang diperoleh pada elektroda saat proses elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Rumusnya itu W sama dengan E dikali T, T dikali I dikali T per L. Sedangkan hukum Faraday 2 massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda
berbanding lurus dengan massa ekuivalen dan E1 per E2 dengan E itu adalah ekuivalen. Apakah ada yang sama yang berbeda jawabannya? Yang EKPD-nya dengan yang kelompok lain ada yang berbeda? Tidak, nggak ada. Cuman ya dalam perkataan dalam penyampaiannya mungkin artinya berbeda. Ya? Enggak. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 ya? Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana penerapan hukum Faraday pada reaksi elektrolisis yang akan dijelaskan oleh Rizwan. Baiklah, saya akan menjelaskan. Jadi kita bisa menerapkan hukum Faraday sesuai dengan hukum 1 Faraday dan hukum 2 Faraday. Yaitu yang hukum Faraday 1, jumlah massa zat yang dihasilkan pada katode atau anode berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan selama elektrolisis. Pada hukum Faraday 2, apabila dua sel elektrolisis atau lebih dialiri arus listrik dalam jumlah yang sama, maka perbandingan massa zat-zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekuivalen zat tersebut. Yes. Ini karyanya? Ya, ini karyanya. Oke. Ini karya berapa nih Kanva ya? Iya, Bu. Kanva. Oke. Ya, akan Setelah penjelasan dari kami tadi, ini apa sih ya untuk kelompok 1 ya? Oke. Kelompok 4 silakan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan Di sini adalah yang kalian lihat di depan mata kalian itu adalah alat penyeku. Di sini kita akan melakukan elektrolisis sederhana yang dimana di sini ada baterai, 2 kabel yang telah disambungkan dengan penyepit buaya. Penyepit buaya. Ya. Ya. Di sini juga ada gelas yang dalam itu telah ada air dan larutan AgNO3. Jadi ini adalah kita akan melakukan penyimpan pada besi yang akan dilapisi oleh perak. Perak dalam senyawa kimia itu adalah Ag. Jadi pada elektrolisis kita ini, kita tuh akan memasuki perak ke dalam gelas yang telah diisi oleh air dan AgNO3 bersama besi. Setelah dimasukin, maka aliran listrik itu tuh akan mengalir dari anode menuju katode, dari positif menuju ke negatif. Ini akan terkikis mengeluarkan larutan Ag, dan larutan Ag itu akan menempel pada besi yang akan menjadi alat untuk disekuk. Maka di sini akan tertempel larutan Ag. Semakin lama listrik mengalir dari anode menuju katode, maka perak ini pun akan semakin banyak terkikisnya sampai habis, dan besi pun akan semakin menebal terhadap perak. Nah, itulah penjelasan kami. Hasil yang sudah disampaikan tadi, ya mungkin jawaban LKPD-nya setelah kita berkunjung ke kelompok-kelompok lain, jawabannya hampir sama ya, cuma cara penyampaiannya yang berbeda. Oke, nah sekarang siapa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? kita tahu bagaimana isi hukum Faraday 1 dan isi hukum Faraday 2 dan apa yang dimaksud. Serta kita bisa mengetahui penerapan dari hukum Faraday. Terima kasih ya. Hasil produknya yang beraneka ragam tadi yang menunjukkan kreativitas kita masing-masing. Nah, hukum Faraday ini memang ditemukan oleh Bapak Faraday ya. Memang Faraday namanya, dan dia ada hukum Faraday 1, ada hukum Faraday 2. Nah, ini contoh soalnya ya. Ini contohnya soal hoaxnya. Ini contoh soalnya tadi ya. Ini pembahasannya. Nih, ya berapa pH-nya? Dapatlah pH-nya 1. Nah, hukum Faraday 1. Nah, boleh di kelompok alfa ya, bahwasanya di sini nih. Nah, ini kira-kira alat elektrolisis itu kalau kalian tengok di pasar itu ada arus listriknya, ada baterai-baterai besarnya, ya kan? Nah, ini nih ada sumber. Nah, kalau ini kita kan cuma simulasi baterai kecil. Inilah sumber arusnya. Nah, misalnya kita mau lapisi dengan perak, kan ada juga cincin atau kalau
lebih berlapis perak, ya, ini atau emas atau apa, kita taruh di anode. Nah, inilah bahan dasar yang kita beli ke tukang itu, ke tambang itu, misalnya tambang emas, ya, tambang perak itu kita beli bahan dasarnya. Di sini kita itu Ag kan, nanti larutannya kita gunakan yaitu AgNO3 biasanya. AgNO3, nah misalnya emas, nanti larutannya itu yaitu AuCl3. Tergantung kita mau lapisi pakai apa. Nah, jadi AgNO3 di dalam 3 itu terionisasi jadi Ag plus dengan NO3 min. Kan gitu ya. Nah, yang ion Ag ini akan terakumulasi dan bercampur dengan AgNO3 yang ada di sini. Seperti video yang kita lihat tadi. Nah, nanti lama-lama ini akan terkikis, ya, terkikis dan berpindah ke perhiasan yang akan kita lapisi. Nah, memang benar yang dibilang sama kelompok-kelompok yang presentasi tadi, semakin lama arus listriknya, yaitu semakin banyak yang terlapisi. Ya, atau mungkin kuat arusnya yang besar. Kalau kuat arusnya banyak, ya, jadi tambah banyak dia yang terlapisi. Jadi dia tergantung dengan kuat arus, tergantung dari lamanya. Ya, selama ini dialirkan arus listrik, ini akan mengalir. Ini akan terkikis terus sampai kalau nggak ada lagi bahan dasarnya, ya nggak ada lagi yang mau dipindahkannya. Berarti habis bahan dasar kita, sudah terpindah ke gelang atau kalung atau cincin yang akan kita lapisi. Demikian, ya. Nah, sedikit penjelasan dari Ibu. Oke. Nah, untuk trik mengerjakan hukum Faraday 1, rumus hukum Faraday 1 dengan hukum Faraday 2 ini, jika diketahui hanya satu unsur atau senyawa, maka gunakan rumus hukum 1 Faraday. Ya, kan W sama dengan E IT per 96.500 saja. Tetapi kalau dia dua unsur, ya kita pakai hukum Faraday 2. W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Kan itu rumusnya ya. Oke. Nah, silakan bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Gini. Ada nih, Pak? Nah, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan tunjuk tangan. Ayo. Oke, ya. Laki. Pelajaran kita ini sangat menyenangkan. Makanya saya duduk paling depan. Karena tertarik ingin menjadi penyembuh emas. Oke.